Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu di pertemuan ini. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pelajaran dari rumah. Kali ini BDR akan membahas tentang Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa agar pembelajaran yang kita terima mudah kita serap dan kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama simak video pembelajaran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik tema 2 IPS KD 3.4. Hari ini kita akan membahas makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Masuk pada poin pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pengakuan dunia luar. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Poin keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa mandiri. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Poin kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui gerakan non-blok ketika Perang Dingin. Perang Dingin adalah perang tidak langsung antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia dengan gerakan non-blok memilih tidak memihak pihak manapun. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan rumah bisa kita saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, dan rajin membantu orang tua. Yang kedua, di lingkungan sekolah, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, mendukung pemerintah dalam pembangunan nasional, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia terlihat pada beberapa dokumentasi tentang perang yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi di
Medan, Sumatera Utara. Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan dan penduduk pun melakukan perlawanan. Perang kedua yaitu Pertempuran Ambarawa. Pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang dan pada 15 Desember 1945 pertempuran ini berakhir. Tokoh pertempuran perang ini adalah Kolonel Soedirman. Berhasil mengusir sekutu. Untuk mengenang pertempuran tersebut didirikan Monumen Ambarawa. Yang ketiga, Pertempuran Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta NIKA atau Organisasi Semi-Militer Belanda, namun Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus yang kita kenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Pada 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan NIKA menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat persatuan yang terus dijaga, bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Melakukan suatu kegiatan dengan cara bekerja sama memudahkan kita dalam meraih sebuah tujuan. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memulai pembangunan dalam berbagai bidang. Yang pertama, pada bidang pendidikan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pria dan wanita memiliki hak yang sama memperoleh pendidikan. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang 1945 Alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, perekonomian yang sulit sebelum kemerdekaan. Setelah merdeka, pemerintah memulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia dengan cara rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea kedua. Yang ketiga, bidang sosial. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya pun mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Kesejahteraan dapat terwujud jika warganya hidup rukun. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Uang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi pada 1 Oktober 1946. Pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang NIKA dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Yang kedua, konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ini bertujuan memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak. Pinjaman nasional. Menteri Keuangan saat itu, Surahman, mengusulkan program peminjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Tujuan bank ini adalah menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Yang keempat, Badan Perancangan Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancangan Ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan pembangunan umum, perkebunan, dan industri yang menjadi milik negara. Dan yang terakhir, Rencana Kasimo. Menteri I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Sekian dulu materi kali ini, sampai jumpa. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan pemahaman bagi kalian. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.